Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bertemu kembali bersama MT Academy Indonesia, e-learning channel, saluran pembelajaran secara online. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan fase kerja obat pada pembahasan tentang farmakodinamik. Karena sebelumnya di video sebelumnya kita sudah bicara tentang farmakokinetik. Nah, apa itu farmakodinamik? Kita akan bahas pada slide berikut. Baik, apa itu farmakodinamik? Secara definisi, farmakodinamik di sini adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari efek dari biokimiawi dan fisiologi serta mekanisme dari kerja obat. Nah, adapun yang menjadi tujuan mempelajari farmakodinamik di sini, yang pertama adalah untuk melihat atau meneliti tentang efek utama dari obat. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang interaksi obat dengan sel dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respons yang terjadi. Nah, pengetahuan yang baik mengenai hal ini merupakan dasar terapi yang rasional dan akan berguna dalam sintesis atau pembuatan obat baru. Oke. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita juga perlu memperhatikan tentang eh, apa itu eh, efek obat. Nah, jadi efek di sini adalah merupakan satu perubahan fungsi, struktur, atau proses sebagai akibat kerja obat. Nah, dengan kata lain bahwa sebenarnya kita di dalam mempelajari tentang farmakodinamik di sini adalah untuk melihat bagaimana eh, fokus pembahasannya tentang efek-efek obat di dalam tubuh, baik itu dari segi fisiologi maupun biokimia terhadap organ tubuh serta mekanisme kerja obat-obatan tersebut di dalam tubuh manusia. Nah, sehingga efek obat ini merupakan reaksi fisiologis dan biokimia tubuh karena obat misalnya eh, contoh dari efek yang ditimbulkan, suhu tubuh mengalami penurunan, tekanan darah mengalami penurunan, dan kadar gula darah juga mengalami penurunan dan lain sebagainya. Nah, sehubungan dengan eh, efek obat tersebut, maka dikenal dua jenis macam efek, yaitu efek normal dan efek abnormal. Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik, sebelum kita bicara tentang eh, efek obat, tadi yang kita bahas sebelumnya tentang efek normal dan efek abnormal, kita coba melihat terlebih dahulu tentang kerja obat. Nah, hal yang perlu diketahui dalam eh, kerja obat di sini, yang pertama adalah mengenai istilah onset atau mulai kerja. Nah, onset atau mulai kerja di sini merupakan waktu yang diperlukan oleh tubuh untuk menimbulkan efek terapi atau penyembuhan, atau waktu yang diperlukan obat untuk mencari maksimum terapi. Kemudian yang kedua adalah puncak. Nah, peak atau puncak di sini merupakan waktu yang dimana obat mencapai konsentrasi tertinggi di dalam plasma.
Yang berikutnya adalah duration atau durasi. Nah, durasi atau lama waktu obat menghasilkan suatu efek terapi atau efek farmakologis. Dan yang terakhir adalah waktu paruh. Waktu paruh di sini merupakan waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh manusia. Nah, farmakodinamik tadi dijelaskan di awal lebih fokus untuk membahas dan mempelajari seputar efek obat-obatan di dalam tubuh, baik dari segi fisiologi maupun biokimia, berbagai organ tubuh serta mekanisme kerja obat-obatan itu di dalam tubuh manusia. Nah, farmakodinamik di sini juga memang sering disebut dengan aksi atau efek obat. Nah, efek obat merupakan reaksi fisiologis atau biokimia dari tubuh manusia karena obat. Dan kerja obat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, itu kita bagi tadi menjadi onset, kemudian peak atau puncak, duration atau durasi, dan waktu paruhnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang efek dari obat. Oke, efek obat dikenal dengan dua jenis macam efek. Yang pertama adalah efek normal dan efek abnormal. Nah, efek normal di sini dijelaskan sebagai efek yang timbul pada sebagian besar atau kebanyakan individu. Nah, apa saja efek normal? Yang pertama, di dalam dosis terapi dapat menimbulkan lebih dari satu macam efek yang dibedakan kemudian menjadi efek utama, efek samping, dan efek utama yang dapat menimbulkan efek sekunder. Nah, apa itu efek utama atau efek primer? Merupakan efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan. Misalnya, morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan ether untuk menginduksi anestesi. Kemudian, yang kedua adalah efek samping. Efek samping di sini adalah efek yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Kemudian, efek ini dapat menguntungkan atau bisa merugikan tergantung pada kondisi dan situasi pasien. Misalnya pemberian antihistamin atau difendramin. Nah, antihistamin ini untuk melawan kerja histamin. Nah, antihistamin menimbulkan efek rasa kantuk. Nah, apakah efek ini bisa menguntungkan? Nah, jawabannya adalah bisa menguntungkan, bisa juga tidak. Nah, dalam konteks menguntungkan bagi pasien yang membutuhkan istirahat, tentu ini akan sangat menguntungkan. Tetapi mungkin juga bisa dapat merugikan bagi pelaku pekerja yang membutuhkan kewaspadaan seperti pada pengemudi kendaraan bermotor. Sehingga memang harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan yang bisa memberikan efek samping. Nah, sehingga kita perlu melihat apakah nanti ini bisa memberikan efek obat-obat tersebut bisa memberikan efek yang menguntungkan atau malah merugikan, dan juga mungkin bisa membahayakan diri dan tubuh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bicara efek abnormal. Nah, namun sebelumnya kita akan jelaskan apa itu efek abnormal. Nah, efek abnormal di sini adalah efek yang timbul pada sebagian kecil individu atau kelompok individu tertentu. Nah, pada efek abnormal ini dapat berupa toleransi atau intoleransi. Nah, toleransi di sini adalah peristiwa yang terjadi jika dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh dosis terapi normal. Nah, toleransi obat dibedakan menjadi toleransi semu dan toleransi sejati serta toleransi alami. Toleransi semu ini timbul akibat obat diberikan dengan cara tertentu. Misalnya, seseorang individu toleran terhadap obat jika diberikan secara peroral, tetapi tidak toleran jika obat tersebut diberikan dengan cara misalnya disuntikan. Kemudian
toleransi sejati. Nah, toleransi sejati ini timbul jika seseorang itu diberikan secara oral maupun parenteral dapat disebabkan oleh perubahan disposisi obat yang berakibat berkurangnya intensitas dan lamanya kontak antara obat dan jaringan, kemudian sasaran atau reseptor, atau perubahan sifat dan fungsi sasaran sedemikian sehingga jaringan kurang peka terhadap obat. Nah, toleransi sejati ini meliputi toleransi alami dan toleransi yang diperoleh. Kemudian toleransi alami di sini adalah toleransi yang terlihat pada berbagai spesies hewan dan juga pada berbagai suku bangsa, meliputi toleransi spesies dan toleransi rasial. Kemudian efek abnormal berikutnya adalah intoleransi. Nah, intoleransi di sini merupakan penyimpangan respon terhadap dosis tertentu obat. Dibedakan menjadi intoleransi kuantitatif dan kualitatif. Nah, intoleransi kuantitatif di mana beberapa individu yang hiperresponsif terhadap obat dapat merespon dosis obat yang lebih rendah dari dosis terapi. Kemudian intoleransi kualitatif, gejala dan tanda yang tampak sama sekali berbeda dari gejala yang timbul setelah pemberian obat dosis toksik. Meliputi idiosinkrasi, anafilaksis, alergi idiosinkrasi. Di sini merupakan efek abnormal dan terjadi secara individu, familial atau rasial. Kita bisa contohkan di sini, misalnya Primaquine. Nah, umumnya ini aman dikonsumsi, tetapi dapat menyebabkan hemodialisis pada sekelompok orang kulit berwarna, sekelompok orang Yunani dan Mediterania karena mereka mengalami kekurangan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Itu contoh dari intoleransi kualitatif. Selanjutnya kita akan bicara tentang resep obat. Nah, membicarakan obat tentunya tidak lepas dari resep obat. Nah, berikut kita akan membahas mengenai resep. Nah, resep di sini adalah permintaan tertulis dari seorang dokter atau dokter gigi atau juga bahkan dokter hewan kepada apoteker. Tujuannya adalah untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Nah, mereka yang berhak untuk menulis resep di sini adalah dokter, kemudian dokter gigi yang terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, kemudian dokter hewan yang terbatas pada pengobatan hewan. Pertama kita akan bicara dulu tentang kelengkapan suatu resep. Nah, dalam resep ini harus memuat beberapa unsur. Yang pertama, di situ adalah nama, alamat, dan nomor izin praktik dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Kemudian yang kedua adalah tanggal penulisan resep. Dan yang ketiga di situ adalah adanya tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat. Kemudian yang keempat, aturan pemakaian obat yang tertulis. Yang kelima adalah tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang keenam adalah jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep yang digunakan oleh dokter hewan. Dan yang terakhir adalah tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Terkait dengan aturan pelayanan resep. Nah, dalam aturan pelayanan resep di apotek di sini, yang pertama, apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Yang kedua, pelayanan resep itu sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Yang ketiga, apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Dan poin yang keempat di sini adalah apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten. Yang terakhir, yang kelima, nah ini merupakan satu pengecualian apabila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep yang diberikan oleh dokter
Apoteker dapat mengganti obat paten dengan obat generik atas persetujuan pasien. Oke. Adapun tujuan dari penulisan resep yang pertama adalah memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di bidang farmasi. Kemudian yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Yang ketiga, ini untuk sebagai cross check. Keempat adalah apotek bisa buka lebih lama dari praktik dokter. Kemudian yang kelima, tidak semua obat itu dapat diserahkan langsung kepada pasien. Kemudian yang keenam, pemberian obat lebih rasional. Yang ketujuh, pelayanan berorientasi kepada pasien bukan kepada obatnya. Dan yang kedelapan adalah sebagai medical record yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah kode etik dalam penulisan resep. Nah, kode etik ini adalah menyangkut tentang rahasia, ya, kerahasiaan jabatan kedokteran dan kefarmasian. Karena itu resep hanya boleh diperlihatkan kepada beberapa orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Yang pertama adalah dokter yang bersangkutan, kemudian pasien dan keluarga pasien, kemudian tenaga medis yang merawat, apoteker dan tenaga farmasis yang bersangkutan. Yang kelima adalah aparat pemerintah untuk pemeriksaan, dan yang terakhir petugas asuransi untuk proses pengklaiman pembayaran dari biaya-biaya pengobatan yang telah dikeluarkan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang farmakodinamik. Dan setelah Anda menonton video ini, bersiap untuk mengikuti kuis. Dan silakan Anda catat tautan link yang tertera pada video ini untuk bisa masuk pada portal kuis pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.